Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dalam edisi Minggu keempat bulan Januari 2026. Ya, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dipertemukan kembali dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Engkau berkati, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Mari sama-sama kita membaca Alkitab kita. Kita mulai di ayatnya yang ke-12. Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Amin. Cerita mingguan kita diberi tema Aku Mau Mengikut Yesus. Iya, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Kalau ada seseorang yang belum adik-adik kenal, lalu berkata, "Ayo ikut aku." Kira-kira apakah adik-adik akan ikut? Tentu saja adik-adik semua punya alasan ya, mau ikut atau tidak. Tapi pada umumnya kita semua mau mengikuti seseorang karena kita mengenalnya. Kalau adik-adik nggak kenal, apakah mau ikut? Ya, kita mau mengikuti seseorang kalau kita punya tujuan atau ada hal yang ingin kita capai, atau ada hal yang menguntungkan yang dapat kita peroleh dengan mengikuti Dia. Nah, adik-adik semua, Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk mengikut Dia dan menjadi murid-Nya. Apakah orang-orang itu siap dan bersedia untuk mengikuti Yesus? Adik semua, peristiwa itu terjadi
di suatu daerah yang bernama Galilea. Di sana ada sebuah danau besar dan banyak sekali ikan-ikan di sana. Di sana orang-orang bekerja sebagai nelayan setiap harinya. Dua di antara nelayan itu bernama Simon Petrus dan Andreas, saudaranya. Nah, suatu hari ketika mereka sedang menebar jala mereka untuk menangkap ikan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan berkata, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, apa yang terjadi adik-adik? Apakah Simon Petrus dan Andreas bersedia? Apakah mereka mau mengikuti Yesus? Ya, tentu saja. Ya, mereka segera meninggalkan jalannya dan pergi mengikut Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi dan bertemu dengan Yakobus dan Yohanes yang sedang membantu ayahnya memperbaiki jala. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memanggil mereka berdua, dan seketika itu juga mereka langsung berdiri. Mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Ya, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin selalu ada dengan kita. Tuhan Yesus ingin selalu ada dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dia datang ke pinggir danau Galilea untuk bertemu murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mau datang kepada kita, datang dalam rumah kita, ya. Bahkan Dia mau untuk selalu hadir di dalam hidup kita dan mengajak kita semua untuk mengikut Dia. Ya, adik-adik semua, mari sama-sama kita terus mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, selalu dengar-dengar sama mama papa, rajin ke sekolah minggu. Jangan lupa juga untuk ajak teman pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau agar kita semua ya mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik semua, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami semua yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami semua juga boleh sama-sama merenungkan akan firman-Mu. Engkau berkati, kiranya firman Tuhan ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada mama papa, menjadi anak-anak yang rajin untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab, dan juga menjadi semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa yang selalu menjaga kami. Kau berkati mereka, berikan selalu mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, agar dapat selalu mendampingi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami semua anak-anak-Mu hati yang tulus, berikanlah selalu kami kesehatan, kekuatan, untuk selalu mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, dimanapun kami berada.
Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah cerita mingguan kita pada saat ini dari Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Lahairoi Balikpapan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. SMGT luar biasa karena Kristus.